Indonesia, negeri kita yang amat kaya, mahakarya dari Sang Pencipta yang dapat kita temukan di seantero Nusantara. Kekayaan alam yang melimpah ruah, tiada ternilai jumlahnya. Keragaman budaya yang begitu mempesona, lestari, nilai adiluhungnya. Kekayaan alam Indonesia dan keragaman budaya yang kita punya nyatanya merupakan bagian dari kedaulatan yang harus kita lindungi. Melalui kekayaan intelektual komunal, kita dapat melindungi sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kita dapat memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki secara kelompok, warisan budaya tradisional yang menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat. Kekayaan intelektual komunal didefinisikan sebagai ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan potensi indikasi geografis. Ekspresi budaya tradisional atau EBT adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Contoh dari EBT adalah kisah tari pendet dan upacara ngaben dari Bali, ondel-ondel dari Betawi, lagaligo dari Bugis, angklung yang dimiliki masyarakat Sunda, juga beraneka ragam rumah adat Indonesia. Sumber daya genetik, biasa juga disebut SDG, adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia. Contoh SDG adalah tanaman herbal yang menjadi jamu, anggrek hitam, dan yogurt padang atau dadih. Sementara pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Contoh dari pengetahuan tradisional atau biasa disebut PT adalah proses pembuatan jamu, pembuatan tenun, dan sistem subak di Bali. Potensi indikasi geografis atau potensi IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis. Contoh dari potensi IG adalah aloe vera Pontianak, apel batu dari Jawa Timur, markisa atau andaliman dari Sumatera Utara, dan rambutan Aceh dari Aceh. Bagaimana? Bisakah kamu menyebutkan berbagai jenis KIK di sekitarmu? Faktanya, ternyata banyak ragam KIK yang belum secara resmi dicatatkan. Berbagai masalah muncul karena belum tercatatkannya ragam KIK. Misalnya, klaim kepemilikan oleh negara lain terhadap tari pendet, reok Ponorogo, dan lagu Rasa Sayangi, pelanggaran pemanfaatan motif kulit buaya dari Bali, dan penggunaan jamu atau tanaman khas Indonesia untuk perusahaan kosmetik. Hal ini menjadi penting karena inventarisasi KIK akan dapat memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia. Melalui pencatatan KIK, hak masyarakat adat akan terlindungi. Selain itu juga akan mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan atau pembagian keuntungan yang tidak adil, menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya, tersedianya akses data dan informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif. Ayo bersama-sama kita lindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia. Simak alur prosedur pencatatan kekayaan intelektual komunal berikut ini, mulai pengisian formulir hingga pencetakan surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Hingga Desember 2020 ini, sudah banyak kekayaan intelektual komunal yang terinventarisir. Kekayaan intelektual ini akan tertabulasi di Pusat Data Nasional KIK Indonesia loh. Adanya Pusat Data Nasional ini tentunya akan memperkuat kedaulatan KIK Indonesia melalui bukti kepemilikan, juga menjadi peringatan dini bagi pihak asing yang berniat jahat atau curang. Informasi lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual komunal, teman KI semua dapat menghubungi dgip.co.id atau layanan call center DJKI di 021 278 99555.